Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Naufal Karim. Dan pada video ini saya akan mengerjakan dan menjelaskan mengenai paket tracer 11.5.5, yakni mengenai subnetan IPv4 network. Nah, sebelum melakukan konfigurasi, kita bakal ngebaca dulu dan juga menganalisis terlebih dahulu instruksi yang diberikan nantinya. Nah, seperti kalian lihat di sebelahnya di sini ada tab instruction. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk melakukan subnetting IPv4 yang menentukan IP address yang sesuai, serta mengkonfigurasi juga perangkat jaringan agar semua perangkat di sini tuh bisa saling komunikasi. Jadi ntar saling ping bisa sukses lah di Cisco-nya. Selanjutnya tuh pada instruksi ini bisa dijelaskan di sini pada network utamanya digunakan yaitu 196 di sini ya. Kita dari instruksi pertama di sini ada kita disuruh menggunakan IP address dengan nomor 192.168.0.0/24 yang kemudian terdapat beberapa LAN dengan kebutuhan host yang berbeda. Nah, di sini tuh ada dua host berbeda di sebelah kanan kita di sini, ada dari LAN A dan LAN B. Yang total di sini adalah LAN A dengan 50 host dan LAN B dengan 40 host. Oke. Selanjutnya ada di fokus menentukan jumlah ini ya, apa, subnetnya. Nah, selain itu pada instruksi juga meminta agar di sini tuh 2 subnetnya tuh ditambahin kan, jadi untuk penggunaan di masa depannya, sehingga total subnetnya itu bakal dibutuhin di 4 subnet. Jadi kita bakal pakai 4 subnet nanti buat di sini ya. Nah, buat karena di sini subnetnya tuh kebutuhannya terbesarnya itu ada di LAN A, yakni di 50 host, maka, subnet Mas ini juga bakal dipilih. Yang akan dipilih itu harus mampu juga menampung jumlah host tersebut. Jadi bisa di 50, bisa di 40 ini udah ketampung. Nah, di sini tuh ada sekitar 4 pilihan, ada sekitar 6 lah, 6 pilihan di sini tuh. Ada ada 1 dengan 20/25/26/27/28/29 dan /30. Nah, sebentar ya, kita nah seperti yang kalian lihat di sini tuh ada nah ini dia, seperti yang tadi disebutkan di itu ada 25 sampai, eee, bentar, sampai 30. Nah, di sini tuh kan ada kita harus memenuhi sekitar 50 host, yang di mana di sini tuh di private class C, yang di mana 25 itu 126, sehingga kan sampai ke 30. Nah, dari 27 sampai ke 30 di sini kita, eee, masih belum cukup buat sejumlah host-nya. Jadi masih kurang lah. Jadi gimana sih kalau misal kita pakai 25? Kalau kita pakai 25, kemungkinan besar tuh, banyak, jumlah host yang tidak terpakai. Sehingga mungkin kita bakal gunakan di /26 atau notasi 26 lah di subnet Masnya. Sehingga dicapailah di sini sekitar 64-an. Jadi masih ada tersisa mungkin sekitar ya 14 atau 13-an lah buat ini ya. Terus, kita coba balikin. Nah nah, jadi kita di sini tuh bakal menggunakan dengan subnet mask 26,
yang menjadikan di sini 62 host usable sehingga memenuhi semua kebutuhannya nantinya tuh. Nah, nah buat selanjutnya gimana sih buat mengenai ini ya. Nah, di sini kan kita butuh subnet address sekitar 4 dengan prefix dan subnet masknya, subnet addressnya. Sehingga mungkin kita perlu sekiranya 4 subnet address. Nah, dari mana sih kita dapatnya? Nah, dengan subnet address ini mungkin satu subnetnya adalah itu sekitar 64. Makanya tuh address-nya tuh buat awal-awal tuh mungkin ada di 1968.168.00 dan mungkin bakal bertambah sekitar 64 alamat setiap bertambahnya, jadi setiap kelipatannya tuh. Jadi kita bakal mungkin karena ini ada 4 kelipatan, jadi kita mulai dari awalnya di 00, terus ada di 64, 128, dan ada di 192 sebagai akhirannya. Nah, alamat ini juga yang bakal jadi router address-nya juga, bukan di IP host. Buat IP host kita bakal beda lagi. Nah, setelah menentukan skema subnet tadi itu, kita langkah selanjutnya adalah menerapkan hasil perhitungan tersebut ke dalam paket tracer-nya. Nah, buat selanjutnya itu kita bakal nah di sini tuh kita bakal, ke router dulu, karena router ini juga sebagai penghubung juga antara subnetnya dan sebagai default gateway untuk setiap LAN-nya, setiap interface router harus menggunakan juga IP yang sesuai dengan subnet master yang terhubung. Nah, buat selanjutnya tuh kita bakal, tulis dulu yang ini ya, kita config dulu buat customer routernya. Buat customer routernya, takutnya kalian nggak kelihatan mungkin bakal saya taruh di sebelah aja ya. Wait. Nah, wait. Mana customer router? Nah, segini aja setengahnya dulu. Kita geser dulu. Nah, customer routernya kita akan mungkin kayak tadi tuh kita ena dulu terus const wait, const selanjutnya itu buat tadi kan karena kita dinamain custom router jadi kita bakal hostname-nya dulu. Takutnya nggak bisa. Nah, terus mungkin ini buat ke password ya. Ya mungkin bisa nama lah, nama gitu kan. Selain dengan lain buat passwordnya samain aja. Nah, tadi 123 mungkin di sini double aja ya satu ya. Nah, login. Nah, nanti buat jadi misal kita buka routernya kembali, nah nanti bakal kita harus masukin passwordnya. Selanjutnya mungkin kita bakal ngeset dulu buat interface gigabit Ethernetnya dulu di sini. Bukan MA, salah.
0 slash 0 address kayak tadi yang awal kan subnet mask kita IP address-nya. Nah, buat IP address-nya itu tadi yang pakai yang tadi yang 4 tadi, ada yang 00, ada yang 64, ada yang 128 atau berapa tadi itu? 128, 192 gitu. Nah, kita bakal pakai yang tadi karena yang tadi dan mungkin kita bakal di awal tuh jadi pakai yang satu dulu. Kan tadi 00 jadi 01 lah. Karena kita pakai 50 host jadi kita sampai 65-an atau 64 65-an lah. Jadi karena itu juga. Biar tidak terlalu banyak. Kalau dilebihin nanti ini sama aja dong kayak yang sebelumnya. 192 tadi seperti yang sebelumnya itu slash 26. Nah, subnet masknya itu 255, 255, 255, 192. Oke, no shutdown. Oke. Ini exit dulu. Exit dulu karena kita bakal lanjut ke arah LAN selanjutnya. Ini di INT gigabit yang 01. Nah, ini kita tinggal ubah di sini karena kita pakai 50 jadi semuanya sampai ke 64. Atau sebelumnya itu 00 sama 064 yang sebelumnya. Kita di sini kan satu angka setelahnya paket yang kita pakai. Ini 65. No shutdown. Oke. Selanjutnya kita selanjutnya ke si serialnya yang ke ini nih. Ke apa sih? Ke ISP routernya. Selanjutnya ada di serial ya, kalau nggak salah kabelnya. Serial 01/0. Wih, setelah taruh 0. Waduh. Kebalik guys. 0/1/0. Nah, IP address karena kita cek dulu di sini tuh ke router seperti yang di sini ini. Nah, di sini kan ada 209.165, 201.030. Nah, itu nanti bakal ini juga bakal kita pakai sebagai IP-nya. Sebagai IP inilah apa? Di routernya nanti buat gerbangnya. 209.165.
255 tadi itu di berapa sih? Flash 30 tuh ada di 30 ada di kalau nggak salah tuh di 252 255 255 252. Oke, seperti ini. Terus lanjut shutdown and yep. Ini karena router kita udah selesai semua. Router kita udah selesai. Lanjutnya kita ke interface-nya di bagian LAN A. LAN A dan LAN B habis ini kan. Oke, kita tutup. Kita buka LAN A. Karena tadi tuh yep, di sini. Sabar ya. Kita tunjukin dulu. LAN A. Ini dia. Kita LAN A. Lena. Terus Komte. Di sini kabelnya tuh kabelnya yang di LAN ini gunakan kabel VLAN. Buat apa? Portnya. Jadi kita pakai INT VLAN 1. IP address. Nah, sebelumnya kan kita udah di 192.168.01 ya. 01 udah terpakai. Terus di LAN ini kita gunakan yang 0.2. Titik 0.2 255.255.192 sesuai dengan apa prefixnya. Jadi di 26 ya di 26 yang sekitar 60%. Oke. Nah, shutdown. Dan selanjutnya itu buat IP default gateway yang sudah kita atur sebelumnya di router. Ya, ini ada di 192.168.0.1. Nah, yang tadi itu sebelumnya itu yang 2 tadi itu buat gateway-nya. Jadi gateway buat itunya. Apa? Buat switch-nya. Gateway 92.168. Wait. 192.168.0.1. Terus N. Oke, selesai. Dan kita selanjutnya ke interface yang LAN B. Dan di interface router LAN B ini menggunakan subnet yang 064 kan. Nah, buat yang bingung mungkin kenapa kita pakai ini. Nah, itu tuh router ini tuh juga sebagai penghubung juga antar subnetnya. Jadi sebagai default gateway-nya nantinya yang sebelumnya tuh ada di 00 sama 064 itu untuk setiap LAN-nya. Jadi setiap interface router itu nanti harus menggunakan IP yang sesuai dengan subnetnya. Jadi makanya kita pakai sebelumnya 00, terus di sini atau di routernya 01, terus buat gateway jadi dari data dari LAN A ke LAN B, dari LAN A ke router pakai gateway 01, dan di switch-nya tuh dinomerin buat di kabelnya tuh atau di portnya itu 02 karena sebelumnya udah dipakai di router. Dan selanjutnya tuh kita ke LAN B. Kita ke LAN B.
Selan B. Hena Konte. Oke, seperti sebelumnya ada di VLAN 1. VLAN 01. 101. Kebiasaan. IP address 92.168.0.6, karena tadi di routernya 1665 di 0665, jadi ini selanjutnya di 66 karena sebelumnya udah dipakai. Oke, buat masnya sama, no shutdown. Nah, oke, dan kita atur juga buat default gateway-nya. 192.168.0.65. And oke. Oke, udah selesai buat VLAN-nya. Nah, karena untuk subnetnya di sini itu semua udah terhubung langsung ke routernya, maka route yang bersifat di sini itu direct connected dan atau bisa dibilang tidak memerlukan routing tambahan lagi. Nah, dia yang digunakan tuh pada subnet yang sama dan juga gateway yang berbeda yang arah ke routernya, jadi sesuai kabelnya, arah kabelnya yang sudah diatur gateway-nya dari router sebelumnya. Jadi kita ke PC-nya. Nah, wait, kita ini dulu ke mana ya? PC ya. PC A. Nah, kita isi itu tadi tuh karena tadi di satu udah pakai di 102, 166. Buat IP ini itu bebas ya, bebas di berapapun. Jadi kita coba dulu di 168 titik 0 titik 62. Ini 255 192. Default gateway-nya tadi 192.168.0.1. Bang, kenapa sih misal kenapa sih kalau misal kenapa ini bisa di 62 kan sebelumnya di 65 66. Nah guys, karena buat ininya tuh ada di 0 sampai 64 atau di 62 lah hitungannya, dikurangin 2 apa maksudnya. Jadi selama masih di apa sih, di IP address 0 titik, ini tuh masih bisa dipakai selama memenuhi sekitar 62 62 lagi ya, 62 IP address-nya atau host-nya. Jadi ini tuh udah satu aja.
Udah oke. Terus kita ke PCB. Oke, kita ke PCB. Itu 92.168.0.126. Selama masih di bawah apa masnya, subnet masnya kan tadi 64 sama 18 kan, yang masih di bawahnya sekitar 2. Mau di berapapun boleh buat IP address-nya selama memenuhi si apa si apa IP-nya, si subnet masnya, di prefix kan di 26 dengan batas tuh startnya sampai IP 192 kan buat batasnya tuh. Nah, karena ini masih dalam rentang 192, jadi di 6 tadi kan 62 ya, 62 192. Ini masih dalam rentang 192. Jadi masih bisa dipakai mau rentangnya berapa juga. Selama memenuhi, cuma nanti pausnya tetap di sekitar 50-an. Buat karena kita bakal pakai juga nanti. Dan ini tadi di switch LAN A di 50, di LAN B 40, jadi masih bisa kepakai buat keduanya nantinya. Nah, ini udah selesai, tinggal kita ping deh. Ini tuh udah selesai semua. Jadi kita lihat, ini udah selesai semua. Dan kita bakal nyoba uji konektivitas menggunakan perintah ping mungkin. Jadi ini bisa 2 kalau nggak salah tuh. Kan itu 6, ini 62, di sini 126. Kita bisa begini di bukan deh. Nah, ping 192.168.0.62. Time out, masuk. Kita ping ulang. Oke, sudah masuk. Selesai bukan? Nah, buat hasil pingnya tuh menunjukkan bahwa di sini tuh buat konektivitas antar PC sudah terhubung dan perangkatnya tuh berjalan dengan baik. Baik itu dari konfigurasi, settingnya dan juga IP address-nya sudah benar kan di sini tuh. Terus dari kesimpulannya itu di sini tuh dapat disimpulkan juga bahwa di subnetting IPv4 ini, IPv4 telah dilakukan dengan benar menggunakan subnet mask /26 sesuai instruksi tadi. Ada sekitar 6 pilihan subnet mask atau prefix di situ, dan kita menggunakan /26. Nah, pada IP address juga telah dikonfigurasi sesuai instruksi dan juga perangkatnya dapat saling terhubung dengan baik. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bye-bye.